إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على النار الجحيم. Al-Fatihah berkabul berdoa untuk Rasul dari Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemberian syifa, keadaan, kesembuhan dan kesehatan untuk Ibu Sri Sudaryati. Al-Fatihah. Kepada wahid marhumin wa marhumat Pak Isnaji, Pak Deludianto, Pak Musatrio, Pak Ali Praitno, Pak Joyo, Ibu Lili Sultan Nyatun, Ibu Mbak Sri Batin, Mbak Marfu Akbar, Ibu Suci Ningsi, Alhamdulillah. Kepada wahid mujtahidin wa muqaddidin asyhadu as-salihin wal ulama al-amilin wa al-ulama al-majma'in ala Allahumma masyarakat al-ardi ila wa ghayriha wa awliya wa sulaha wa syuhada al-ibadah wa rasul bil awliya tis'ah wa rasul mu'assis jam'iyyah nahdlatul ulama wa musyarrif nabil al-umar wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi wa muntasibina ilayhi wa ila arwah masyayikhina wa alimina wa rabbina rahimahullah wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa ila arwah walidina wa walidikum wa akhwatina wa akhwatikum wa akhwatil muslimina ajma'in annallaha lahu syarru wa rahmatuhu wa maghfiratuhu wa rizqu wa jannah wa yakhtimu lana wa lakum bil husna fi khairin wa rizqin wa afiyah wa salatul aqibah wa taqabbal minna qawsina syukrina fi a'la wa billahi wa rasulillahi al-Qur'an wa sunnah ويرزقنا عوننا في عهده الدنيا والآخرة ويرزقنا أولادا صالحين وذرية طيبة ويرزقنا صحة وعافية وسلامة من المصطفى خير البرية سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Al-Bab al-Thalith Anwa'ul Dzikr. Bab yang ketiga dalam kitab Al-Mustaqim dan pengajian bulanan di Masjid Nur Aswaja. Menerangkan tentang Anwa'ul Dzikr, yaitu tentang macam-macam zikir. Zikir Muhammadin hadirat rahmatullah merupakan salah satu ibadah yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah. Bahkan zikir adalah inti dari ibadah. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, inti utamanya adalah agar kita ingat kita ini adalah hamba daripada Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu perintahnya di dalam Al-Quran, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi zikir itu inti dari ibadah. Oleh karena itu zikir tidak hanya yang kita sebut wiritan, yang biasa kita sebut tahlilan atau istighfar,
lebih daripada itu, zikir adalah setiap nafas manusia seharusnya berisikan zikir. Karena nafas kita ini salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nek iso ambekan itu kudune ilmu merah. Iso ambekan tok itu kudune ilmu merah. Aja sampai ini nek wis oksigen. Nggih. Nek wis masa oksigen baru iling. Allah zikir tok. Supaya iso ambekan seger itu gak iling. Padahal setiap nafas kita adalah nikmat. Nikmat. Oleh karena itu zikir kedudukannya sangat luar biasa. Allah Ta'ala wa dzikrullahil akbar. Wa qala ta'ala fadhkuruni adhkurkum. Wa qala ta'ala falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi dharbihi ila yawmil ba'thun. Wa qala ta'ala yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Di dalam ayat yang lain wa in syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Ini ayat-ayat yang menggambarkan bahwa zikir kepada Allah itu adalah amalan yang paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada berzikir. Oleh karena itu di dalam ayat tadi fadhkuruni adhkurkum, Allah akan membalas zikir kita dengan balasan yang tidak remeh. Balasan Allah kepada orang yang mau berzikir kepada Allah adalah Allah akan balik menyebut orang itu. Kalau kita menyebut Allah, menyebut asma Allah, mengingat Allah, Allah akan menyebut balik orang yang berzikir. Dan ini tentu tidak sama. Kalau dengan menyebut nama Allah, kita siapa, yang disebut siapa. Kita ini hanya satu dari miliaran manusia, menyebut nama pencipta seluruh manusia, atas mau. Tapi bayangkan kalau kemudian kita disebut oleh yang menciptakan kita. Fadhkuruni adhkurkum. Jadi kalau Allah yang menyebut nama kita, ini berarti yang disebut oleh Allah bukan orang biasa. Karena yang menyebut adalah Allah. Oleh karena itu ahli zikir itu kadang-kadang tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Kecil di bumi, tapi orang besar di langit. Itu ahli zikir. Zikirnya tidak ketahuan, zikirnya tidak tampak, tapi dia punya wibawa, dia punya kehormatan yang luar biasa, sehingga orang yang di bumi saja, makhluk yang di bumi saja ketemu itu agak mudah. Padahal ini bukan siapa-siapa. Karena memang orang yang zikir, hatinya senantiasa ingat kepada Allah, akan disebut oleh Allah. Di hadapan siapa? Di hadapan penduduk langit, di hadapan para makhluk. Makanya kalau Allah itu mencintai hamba, kalau Allah mencintai hamba, maka Allah akan bicara kepada malaikat. Allah akan sampaikan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulan fa'ahibba. Wahai Jibril, aku cinta kepada orang ini. Sebutkan, Pak Fauzan. Aku cinta Pak Fauzan. Awakmu Jibril cinta Allah. Jadi malaikat Jibril diberitahu oleh Allah untuk mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan selanjutnya malaikat Jibril akan memanggil makhluk langit, para penduduk langit. Dipanggil, malaikat Jibril mengumumkan bahwa Allah mencintai fulan. Fa'ihbu, maka kalian semua cintai orang itu. Perintah. Jadi semua makhluk akan mencintai orang. Makanya orang yang ahli zikir, tanda-tandanya selalu damai, tentram, tenang,
bijaksana, sekalipun masalah berat sedang menimpa, itu tetap tidak kehilangan kemuliaan, tidak kehilangan kehormatan. Karena orang yang senantiasa zikir kepada Allah tidak akan dibiarkan sendirian oleh Allah. Makanya hatinya akan tenang menghadapi masalah sederhana. Karena bagi dia tidak ada masalah yang besar. Semua masalah akan kecil kalau kita dekat dengan yang Maha Besar, yaitu Allah Taala wa Ta'ala. Bahkan Nabi Yunus saja di dalam Al-Quran juga dikatakan di situ, kalau bukan karena Nabi Yunus itu berzikir kepada Allah, akan dibiarkan berada di perut ikan seterusnya. Jadi zikir di sini bisa menyelamatkan manusia dari masalah. Tidak ada masalah, jangan hanya dipikir perlu. Penting, mikir itu penting. Solusinya nopo, itu dipikir. Tapi jangan hanya mikir, karena kemampuan akal kita ini kadang-kadang terbatas. Dorong ikhtiar kita dengan zikir. Makanya kalau ada masalah, kalau ada musibah, perbanyak istighfar. Itu nambahin masa hati, supaya hati kita ini tidak lepas dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahdir itu kata apa? Zikir itu kata, macam-macamnya banyak sekali. Bisa tasbih, bisa tahmid, nganggur alhamdulillah, alhamdulillah. Ono masalah alhamdulillah, ono musibah alhamdulillah. Bahkan mungkin orang ketika melihat orang yang bermasalah itu masih bisa mengucapkan alhamdulillah, mungkin orang heran, awakmu sumpah kok sih bisa alhamdulillah. Awakmu kena misalnya duit gudang kok bukan TKP dunia ini, kok sih alhamdulillah, kok bisa? Maka orang yang senantiasa alhamdulillah tadi akan dengan gampang menjawab, apa yang aku alami itu ringan, karena aku masih diberi nikmat yang lebih besar dari itu, yaitu nikmat iman. Aku gak kehilangan imanku, itu paling nikmat. Kehilangan iman ini dari yang negatif. Musibah dalam urusan dunia masih mudah terjadi. Kalau sudah musibah dalam urusan akidah sulit. Musibah dalam urusan keimanan ini musibah terbesar, kerugian terbesar. Makanya doa para aulia, para sholihin, ya Allah, jangan jadikan musibah yang kau turunkan kepada kami adalah musibah yang berhubungan dengan agama kami. Jenengan boleh ngasih musibah yang lain-lain, yang penting jangan urusan agama, yang penting jangan urusan iman, jangan urusan keyakinan. Ini berat. Urusan dunia ini gampang saja. Kalau ganti ini, makanya orang yang senantiasa dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi cobaan seperti apapun, dia tidak akan kehilangan harapan. Karena sekalipun dunia ini atau hidupnya itu hancur kan, penggawean tak duit, rugi akeh, di rumah bujui tak senang, anak yang tak receh, kurang apa sopo ini, wapes-pes, wapes-pes. Ini kalau dia memikirkan syukur kepada Allah, masih banyak yang bisa disyukuri. Meskipun kalau ekor ini masih bisa disyukuri. Kalau dia mau bersyukur, masih banyak yang bisa disyukuri. Kenapa? Syukur si urip syukur Pak. Saat pesan-pesan jenengan dengan kuburan, coba tangan bayang, wong sing di kuburan itu tingginya apa? Situ top urip. Dengan masuk waktu saya urip dari sini,
sing nomor kali sing kenal pengeran. Terus kalau ada nikmat yang lebih besar dari adakah yang bisa menggantikan nikmat iman tidak? Makanya tiang tulis iringin pengeran. Gak pernah kau kenapa alhamdulillah masih kayak alhamdulillah sedikit alhamdulillah sedikit seger sedikit sehat. Kadang-kadang orang itu kangenan boleh sing bisa disuruh hidup kok serba gak enak. Kau kalau sih bisa disuruh ini kurang diri, artinya kurang mantap, kurang kuat. Dengan pikir insya Allah hal-hal seperti itu akan terbuka bahwa tidak seruat itu hidup saya. Oke, mau mana lagi dengan ruwet-ruwet, kebantu tua, boleh rokok sih boleh ruwet lagi. Jadi jaringan itu gak ruwet saja. Sing boleh ruwet bisa ada, sing boleh apes bisa ada. Makanya kalau urusan dunia lihatlah yang lebih rendah dari itu. Karena dengan begitu kita akan banyak bersyukur kepada Allah. Selama ini kita sudah lebih enak karena yang lain di luar sana jauh lebih sulit hidupnya, jauh lebih sengsara, jauh lebih rendah. Masya Allah banyak sekali. Kalau sampai kalau paling apa saat itu itu apa sih aneh. Karena kalau lagi ngomong bicara cucu atau ini, awak tuh kayak mau paling apa saat dulu. Rasanya mau dia gak di masalah, tapi kok di masalah. Saya bisa buyur, tapi kok di masalah. Semuanya punya masalah, tapi yang tergantung orangnya. Nek diadili kalau dipikir, insya Allah nanti bisa bisa tenang, bisa bisa. Terus dipikir kalau suhu, dorong, muncul calon, permut, namun-namunan, sembarang. Tak percaya orang curiga, masya Allah. Ini kondisi hatinya nggak tenang. Kalau dikuatkan dengan zikir beda. Hiburan itu zikir itu obat. Makanya kasus obat itu sering dan rutin. Obat itu 3 kali sehari. Dia zikir itu kadang-kadang itu rutin. Kok obat itu kadang-kadang ya kamu nggak mandi dari dokter ya. Gitu. Dan para rawuh zikir itu luar biasa, ringan, enteng, tapi pahalanya besar. Di dalam sebuah hadis dikatakan kalimatani khafifatani ala lisan habibatani fil mizan habibatani ila rahman. Ada 2 kalimat kata Nabi, ringan diucapkan, enteng, tapi berat ditimbangkan. Bobot amalnya, bobot pahalanya besar. Apa? Wahabibatan ila rahman, dan sangat disenangi oleh Allah. Kalimat apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Coba jangan ucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu gratis Pak. Tak teringat kan mengucapkan 2 kali daripada ngomong lian-lian yang sudah jelas kabeh ya. Ngobrol ngomong itu rasanya kalau merasa diri gak ada 3 malah gugur anak. Kita subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah. Ini 2 kalimat ringan diucapkan, berat ditimbang, dan menjadi kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Oke, kalau ada tambahan astagfirullah biasanya itu di wirid, ya, wirid yang diijazahkan oleh para ulama itu di bawah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali sebelum sholat subuh. Itu datang pondok Salafiyah itu di bawah, pondok Pulau itu bawah, pondok Abaid itu bawah. Beberapa pondok tak dari sholat subuh. Sak mantune adzan subuh.
Jadi memang sholat subuhnya jedanya memang agak panjang, 15 sampai 20 menit dari ada. Tapi kita kasih kampung biasanya jujur nih, 10 itu justru perwakilan daripada 14 dari kampung. 10 ton, kayak itu 10%. Alasannya nomor kan 1 dikali 10 gitu. Satu amal soleh pahalanya dikali 10 kali lipat. Kalau ping dosa kan berarti itu kalau ping 1. Mesti terlibat uang dari alasan. Tapi itu saya sanggup. Nah kalau memang tidak bisa dibaca di masjid sareng-sareng, betul orang mau waktu sholat subuh di Nabaos atau sebelum subuh setelah dia mulai misalnya ada waktu di Nabaos, tidak apa-apa 100 kali. Allah berhamdi, subhanallah berhamdi, astagfirullah, subhanallah berhamdi, subhanallah berhamdi, astagfirullah. Itu Masya Allah. Wah, bener dengan mawas subuh-subuh. Ojo cepet-cepet maksudnya dinikmati, dihayati kalian. Memang benar-benar mengakui Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah, meminta ampun kepada Allah. Wah, ini mau hati-hati nih. Oh ada sing sumpek dari senang, sing susah dari hilang kesusahan, sing ngeluh-ngeluh dari solusi padahal ketok solusi. Oke, dengan suruh baru dikit. Jadi kehidupan ini jangan dihadapi dengan otak saja. Tidak cukup ilmu kita untuk mencari solusi ya. Dan bahkan kadang-kadang ada masalah yang cukup kita biarkan akan selesai dengan sendiri. Dibiarkan maksudnya ngomong, pokoknya disuruh doa, disuruh pikir, itu bisa lari-lari sendiri. Ada masalah yang modelnya juga. Sehingga sadar saknya tidak bisa hari ini sekarang juga terselesaikan. Memang ada. Contoh ngomong, dua anak sampai nurut, maksudnya seorang suruh instan kita dari betul saja. Caranya nurut, suruh kalau Fatihah, suruh kali dulu. Itu harus beda-beda. Memang itu kalau cocok sebenarnya kan kalau diatur. Kayak iso saja. Butuh proses. Dan kadang-kadang kita tidak perlu menyelesaikan dengan zikir, dengan doa, akan selesai dengan sendirinya. Allah yang ngatur, Allah yang ngurusi. Bahkan kita tidak tahu kok moro-moro aktifnya ini, kok moro-moro juga. Itu bisa saja, bisa sangat bisa. Ini termasuk baca utang akeh. Dipikir kalau utang tak cukup, penghasilanku gak bakal bisa melunasi ya Allah caranya. Kadang-kadang dengan zikir itu Allah mengatur ceritanya sudah lain. Ceritanya jadi lain. Dengan kenal warung, si warung memakai usaha atau punya jaringan, dengan ada bisnis, akhir bagi ini seluruh utang, ceritanya bisa lain. Itu macam-macam itu baru lain, dulu baru lain. Mungkin rokok sing dengan semerati dikir di Dulaos di Istiqomah. Istighfar saya tasbih kau subhanallah alhamdulillah saya sholawatan saya ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah saya alhamdulillah saya sing betul saya ini sih gak perlu dikir kalau sing penting kasih dikir saya tidak ada gak usah putaran sih gue afdol sing paling penting pundi sing dengan termeni sing nyantol nang ati itu dikir sing pundi ana kok seneng istighfar ora istighfar artine nyantol istighfar ana wong seneng sholawatan wis sholawat gak usah dicacat kok sholawatan kok gak istighfar yang siji kok istighfar kok gak sholawat mboten sadar nggih padha dikire mboten sadar itu debat kok sing gak dikir atau mawar dua bisa diperlambai Allah alam bisawab al-fatihah. فهب لي توبة وفي
إنك غافر الذنب العظيم